Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue bersama dengan Yan Kai. Di sana terlihat orang-orang yang terbantai dari pangeran keempat, yaitu orang-orang yang juga bersama dengan Han Wan King. Dan sekarang orang dari pangeran keempat tidak ada yang tersisa selain Han Wan King yang bersekutu dengan Lin Yue. Kita langsung saja masuk ke part selanjutnya. Anak buah dari pangeran kedua melihatnya juga karena dia berada di lantai yang sama. Zenan dan yang lainnya sudah mati. Ya, aku tidak buta kan ya? Lin Yue tahu bahwa dua orang itu di sini. Hei, dua orang yang bersembunyi di sana. Apakah kalian juga mau mencobanya? Kagetlah mereka berdua. Kak, dia hanya sedang menakuti kita saja kan ya? Ya, aku tahu. Ayo kita pergi sajalah. Di belakang kita adalah pintu masuk ke lantai 4. Tebasan yang sangat aneh itu. Aku juga tidak yakin sih bisa menghadangnya. Lalu terlihat anak buah dari pangeran kedua terburu-buru meninggalkan Lin Yue. Kita diperlihatkan di pintu masuk ke lantai 4 pagoda. Banyak juga di sana anak buah dari pangeran kelima dan juga yang lainnya. Lalu terlihat di pangeran kelima, berpikirlah anak buahnya, Wang Ziong dan lainnya sudah datang. Juga tidak tahu apa yang terjadi di sana. Begitu ya. Apakah semua orang pangeran ketujuh dan pangeran keenam sudah dibunuh? Terjadi hal di luar dugaan. Lin Yue itu sangat hebat, kata anak buah pangeran kedua. Tadi dia itu apakah dia beneran sehebat itu? Iya betul. Akan tetapi orang yang ada di sisi Lin Yue seperti Chen Rusu dan juga Han Wan King semuanya luka parah. Anak buah pangeran kelima tertawa. Baiklah, nanti suruh ya orang-orang pangeran dari ketiga untuk menahan mereka. Kami menunggu mereka di langit. Ya, baiklah. Diperlihatkan anak buah pangeran kelima si kakek-kakek mendatangi anak buah dari pangeran ketiga. Ya, mereka bersekutu lagi. Kak Danzun, mohon ya kalian menghadang mereka sebentar. Han Wan King dan juga Chen Rusu sudah bergabung dengan orang pangeran keenam bernama Lin Yue. Tapi mereka berdua sudah luka parah. Tidak perlu takutlah. Diperlihatkan anak buah dari pangeran ketiga di sana bernama Danzun, panglima utama pangeran ketiga. Ia berkata, tenang saja, mungkin membunuh mereka akan sangat susah, tapi menghadang mereka adalah hal yang mudah. Beberapa menit kemudian terlihat Lin Yue dan kawan-kawannya sudah naik di sana. Lantai selanjutnya Chen Rusu berteriak, Panglima Danzun, bolehkah memberikan kami tempat juga untuk naik? Setelah keluar dari sini, aku pasti akan berterima kasih padamu. Namun Danzun anak buah pangeran ketiga berkata, boleh saja, asalkan kamu dan Han Wan King buka pakaian, aku akan membiarkan kalian naik kok. Kamu sialan, dasar brengsek, mesum. Terlihat Han Wan King bertanya, Tuan, lonceng tanda waktu mau habis, sudah berdengung, apa yang harus kita lakukan? Lin Yue diam saja. Lalu anak buah pangeran ketiga berkata, ya, waktunya akan habis loh. Aku ingin melihat. Han Wan King yang merupakan salah satu dari 3 gadis tercantik, apa juga memiliki badan yang putih dan mulus ya. Han Wan King berteriak, jangan mimpi. Lin Yue mengangkat jarinya. Hanya satu serangan saja kali ini. Kalau kalian semua merasa tidak bisa menghadangnya serangan ini, segera pergilah dari sini. Tapi mereka semua tertawa. Satu serangan, kamu jangan membual dong. Namun orang di sebelahnya berkata, Panglima utama, coba dia lihat dulu deh ke atas. Terlihat di atas ada suatu sambaran petir yang sangat dahsyat. Mereka semua pun terkaget-kaget, terkejut-kejut.
Ternyata keluarlah auman naga dari sana. Itu adalah jurus Lin Yue. Kitab Teksu jilid 2. Sekarang naganya sudah berubah. Orang-orang di sana berteriak, "Serangan apa ini? Ini kuat sekali." Mereka semua pun terkena tekanan. "Bertahanlah, jangan sampai jatuh dari sini." "Ya baik." Namun Lin Yue seketika berada di samping Danzun. Jangan membuang-buang tenaga lagi lah. Sudahlah, hentikan." Lin Yue pun memukulnya hingga dia terjatuh dan bucat-bucat. Kita diperlihatkan anak buah pangeran kelima di sana dan juga pangeran kedua. "Hei Wang Xiong, ayo kita naik. Jangan tunggu mereka lagi. Mereka sudah kalah." "Ya baiklah." Dan si kakek anak buah pangeran kelima pun pergi dengan memakai segel dan terbang dengan memakai piringan itu. Lin Yue berkata kepada anak buah pangeran ketiga, "Sepertinya kalian sudah dihianati ya." Namun anak buah pangeran ketiga masih percaya diri. "Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga kita akan naik ke atas. Jangan sampai mereka naik ke atas." "Ya baiklah." Lin Yue yang mendengar hal itu langsung mengeluarkan jurusnya. "Apa? Kalian masih mau menahanku? Kalian sudah bosan hidup ya?" Maka yaksanya menyabet mereka berdua hingga bucat-bucat dan meninggoy. Dan pada saat itu juga anak buah dari pangeran ketiga tidak ada yang selamat satupun, yang artinya pangeran ketiga telah kalah dan dieliminasi. Lalu Lin Yue pun naik ke atas dengan memakai piringan itu. "Ayo kita naik ke atas." Lalu diperlihatkan setengah jam yang lalu di luar pagoda pusaka. Di sana ada pangeran keempat yang melihat anak buahnya dari luar dan ternyata tembus pandang. Pangeran keempat berkata, "Tak kusangka orang keluarga Mu dan keluarga Zhao sudah mati. Hanya sisa Han Wanqing seorang diri, anak buahku." Lalu terlihat pangeran kelima berkata kepada dirinya, "Adik keempat, sepertinya orang-orangmu itu sudah mulai terjadi kekacauan internal ya. Sepertinya ada orang yang berpihak ke sisi lainnya." "Ya, aku akan memeriksa baik-baik setelah semua ini berakhir," kata pangeran keempat. Pangeran keempat juga berpikir, apa sih yang sebenarnya Han Wanqing lakukan? Pangeran kelima juga berkata pada pangeran keenam, "Hei, bel tanda waktu sudah mau berdengung. Orang adik keenam masih belum datang nih. Sepertinya kamu tidak ada kesempatan kali ini ya." Pangeran keenam menjawab, "Tidak, masih belum pasti. Lihat saja nanti." Masih bersilat lidah lagi. Formasi teleportasi sudah aktif. Mana mungkin mereka masih bisa. Namun pangeran kelima melihat ke suatu arah dan diperlihatkan di pagoda itu. Dan ternyata anak buah dari pangeran ketiga meninggoy. Loh, Danzun dan yang lainnya sudah meninggoy. Apa? Lalu kita diperlihatkan pangeran ketiga di sana berkata, "Apa yang terjadi sih kepada anak buahku?" Dan Danzun dan lainnya mati dalam satu serangan saja. Kita diperlihatkan Lin Yue membuka segel di sana, ingin naik ke lantai selanjutnya. "Ayo, kita juga pergi ke lantai 4." Dan Lin Yue pun naik dengan piringan itu menuju ke lantai 4 di atasnya. Kita diperlihatkan di lantai 4 bagian dalam pagoda pusaka. Yan Kai bertanya, "Loh, apa ini? Apa itu?" Terlihat di lantai 4 hanya sebuah tangga yang menuju langit. Lin Yue berkata, "Ini adalah anak tangga batu keabadian. Totalnya ada 100 anak tangga. Semakin ke atas, tekanannya akan semakin kuat. Hati-hati ya." Yan Kai bertanya lagi, "Apakah kita akan mau naik?" "Ya, jangan terburu-buru dulu. Kamu dan Wanqing masih perlu memulihkan luka. Lalu menurutku mereka pasti akan mengatur orang untuk menyergap kita di tengah-tengah perjalanan. Jadi kita harus memulihkan tenaga terlebih dahulu." Benar saja, kita diperlihatkan anak buah dari pangeran kedua dan anak buah dari pangeran kelima yang sekarang masih hidup. Yang lainnya sudah meninggoy. Dan anak buah pangeran kelima di sana berkata, si kakek-kakek, "Aku dan Lei naik duluan ya. Kalian bertiga tetap di sini saja untuk menyergap mereka. Tidak harus membunuhnya, tapi harus menghadang langkah mereka saja." Anak buah pangeran kedua berkata, "Baiklah, Lin Yue membawa 3 orang yang cedera. Ditambah lagi kita menyerang secara diam-diam. Seharusnya tidak ada masalah sih." Lalu kita diperhatikan panglima dari pangeran kelima berteriak, "Kalau bisa membunuh Lin Yue itu paling baik." Tapi lagi-lagi si kakek-kakek berkata, "Membalas dendam adalah hal yang kecil. Hal yang paling penting adalah menang. Wei Zhen, kamu jangan sampai merusak rencana besar pangeran kelima dong." Ya sudahlah, baik, aku mengerti," kata Wei Zhen.
Lalu diperlihatkan 1 jam kemudian mereka menunggu. Aduh, aneh sekali. Kenapa Lin Yue dan lainnya masih belum naik sih? Iya, apakah mereka tahu ya kita menunggu di sini lalu tidak berani naik? Menurutku Lin Yue itu bukan orang yang seperti itu deh. Lalu diperlihatkan di pintu masuk lantai 4 tempatnya Lin Yue. 2 pil ini, obat ini bisa membantu memulihkan luka kalian berdua. Lin Yue memberikan 2 pil itu kepada mereka di sana yang luka-luka. Dan Han Wan King, Yan Kai menerimanya. Terima kasih tuan. Han Wan King bertanya, menapaki anak tangga batu keabadian memerlukan waktu. Aku takut waktu kita sudah tidak cukup. Bagaimana kalau Tuan Lin naik duluan saja, tidak apa-apa. Tenang sajalah. Anak tangga batu ini juga adalah anak tangga musik. Asalkan mengikuti irama musiknya, tekanan akan menghilang. Kebetulan aku tahu cara melewatinya. Kagetlah Han Wang King. Loh, seriusan? Tak kusangka ada hal seperti ini ya. Ya, tentu saja. Aku akan memberitahu caranya kepada kalian. Pokoknya kalian pergi membunuh orang yang ingin menghadang jalan kita ya. Mengenai orang yang sudah ada di puncak, serahkan saja padaku nanti. Lalu Lin Yue pun menjelaskan cara naiknya. Dari anak tangga pertama miring 45 sudut derajat. Kira-kira sudut seperti ini. Lalu loncat ke sana, anak tangga ketiga. Selanjutnya setelah anak tangga ke-20, tidak perlu mengikuti sudut lagi, berdasarkan urutan saja. Setelah Lin Yue memberikan penjelasan, Lin Yue pun dan lainnya pun bersiap-siap untuk naik. Apakah kalian sudah ingat? Kalau sudah ingat, ayo kita berangkat. Ya, kami sudah ingat. Mereka berangkat bersama Lin Yue. 4 orang itu memakai irama untuk menaiki tangga supaya tidak terkena tekanan. Diperlihatkan anak buah pangeran yang lainnya yang menunggu Lin Yue di tengah-tengah jalan di sana kaget. Loh, mereka telah datang. Iya, mereka telah datang. Tapi kenapa mereka bisa terbang ya? Aneh sekali. Apakah tekanan di sini tidak mempengaruhi pergerakan mereka? Jangan berpikirlah yang aneh-aneh dan panjang. Bersiaplah untuk bertarung. Lin Yue berkata kepada yang lainnya, mereka adalah tugas kalian ya. Ya, tenang saja, jawab Yan Kai. Lalu terlihat Yan Kai, Han Wan King, Chen Rusu membantai mereka semua. Tetapi Lin Yue terus melangkah maju dan naik ke atas mengejar orang yang berada di puncak. Lin Yue bertanya-tanya dalam hatinya, di mana sih 2 orang itu? Sudah jauh sekali ya. Diperlihatkan 2 orang itu ternyata anak buah dari pangeran kelima sudah ingin mencapai puncak. Kita sudah sampai di anak tangga ke-99. Lumayan cepat. Terlihat tekanan begitu kuat sampai-sampai ia tidak bisa berdiri lagi. Tinggal 1 anak tangga lagi. Kita akan berhasil. Ya benar, Lin Yue tidak sehebat yang aku bayangkan ya. Namun tak disangka-sangka Lin Yue hadir di depan matanya. Lin Yue berkata, kalian sedang membahas aku ya? Kagetlah mereka berdua. Hah? Kapan dia sampai di sini? Kenapa aku merasa dia begitu santai naik sampai ke sini? Apakah dia tidak merasakan tekanannya? Terlihat salah satu anak buah dari pangeran kelima mengeluarkan raga sejati. Dasar brengsek. Turun sekarang juga dari sini. Namun Lin Yue hanya memakai 1 lengannya menebas raga sejati miliknya di sana. Ia sangat terkejut. Raga sejati yang kau miliki itu apa itu? Lalu terlihat kakek-kakek lagi di sana berkata, Lin Yue, kita berdua sudah kelelahan. Kamu menang pun tidak merasa bangga. Bagaimana kalau kita bertarung dengan adil dan terbuka di luar? Namun Lin Yue tahu sifat liciknya. Kalian tidak pantas memerintahkanku dan memakai jurus tebasan dewa kematian. Namun terlihat mereka berdua juga mengeluarkan raga sejatinya lagi. Ayo bertarung mati-matian dengannya. Ya, baiklah. Dan akhirnya Yaksa Lin Yue bertarung hingga mati-matian melawan raga sejati ular dan juga raga sejati kalajengking. Baru 1 serangan, mereka berdua sudah kaget. Serangan apa itu? Menakutkan. Terlihat anak buah dari pangeran kelima tertebas oleh Yaksa Lin Yue dan jatuh terguling-guling ke tangga bawah. Lin Yue mengambil 2 cincin inventorinya. Terima kasih ya, aku ambil semua benda pusaka kalian. Terlihat Lin Yue menunggu yang lainnya. Rahasia terbesar sekte kekaisaran kecapi ada di sini. Selanjutnya aku hanya perlu menunggu Yan Kai dan yang lainnya naik.
Diperlihatkan 15 menit kemudian, Yan Kai, Chen Rusu dan juga Han Wangking telah naik. Ternyata mereka berhasil melewati orang-orang yang tadi di bawah itu. Tuan, kami sudah selesai. Kami sudah membunuh mereka semua atas perintah Tuan. Chen Rusu kaget melihatnya. Kamu cepat sekali. Di mana Zue Zhang dan lainnya? Ya ampun, bagaimana kamu melakukan semua ini? Namun Lin Yue berkata, ya, semua ini bukanlah hal yang penting, kata Lin Yue. Yan Kai, kamu ikut aku masuk yuk. Ya, baik tuan, kata Yan Kai. Lalu terlihat Chen Rusu dan juga Han Wangking berkata, Lin Yue, tugasku sudah selesai sampai sini. Aku tidak ikut masuk. Ya, aku juga tidak ikut masuk ya. Lin Yue, apakah kamu benar-benar bisa menjamin keselamatan adikku? Kata Han Wangking. Ya, tenang saja. Aku berjanji, dia akan baik-baik saja. Lalu Lin Yue pun membuka pintu di puncak itu dengan kedua tangannya. Diperlihatkan lagi di luar pagoda. Di sana berteriaklah pangeran kelima. Aduh, mati. Kok jadi mati semua ini? Apa yang sebenarnya terjadi sih? Anak buahku mati semua. Kita diperlihatkan pangeran kedua dan juga pangeran ketiga. Pangeran ketiga berkata, tak kusangka dua orang kita juga sudah mati ya. Ya, pelaku utama adalah orang adik keenam. Kita tidak boleh mengampuninya. Ya, betul. Lalu pangeran keempat meratapi nasibnya juga. Kenapa Han Wangking tidak masuk? Apa yang terjadi? Terlihat pangeran keenam dan pangeran ketujuh yang bekerja sama. Pangeran keenam berkata, sudah menang. Terima kasih ya adik ketujuh. Ya, di antara kita tidak perlu begitu sungkan lah, kata adik ketujuh. Apakah dia masih akan membuat sejarah baru ya? Kagetlah pangeran keenam. Maksudmu dia bisa kecapi kaisar? Ya, kalau ada orang yang bisa memainkan kecapi kaisar, maka orang itu pasti adalah dia, Lin Yue. Terlihat Lin Yue sudah membuka pintu itu di puncak. Lalu Yan Kai berteriak, Ketua, apakah bunga itu bisa membantuku menerobos tingkatan alam? Aku merasa energi yang ada di dalam diriku ini membuat basis kultivasiku mulai bergerak. Ya, waktu terbatas, bisa serap berapa banyak tergantung kamu sendiri. Kita diperlihatkan ada setangkai bunga sangat besar di tengah-tengah sana. Dan tempat ini adalah di dalam pagoda pusaka, lantai 5, lantai paling atas, alam bunga suci langit, lantai puncak. Lin Yue langsung memainkan kecapi yang ada di sana. Itu adalah kecapi kuno. Yan Kai pun juga sedang bertapa. Kita diperlihatkan lagi di lantai tertinggi alam bunga suci langit pada saat ini, di dalam lantai 5 pagoda pusaka. Lin Yue berpikir sambil melihat kecapi itu. Mendalami kekuatan hukum adalah hal kedua. Kecapi kaisar memiliki roh. Apakah bisa membawanya pergi? Tergantung kali ini Lin Yue memainkan kecapi kuno itu. Suara dari kecapi itu menggema di mana-mana. Sampai Chen Rusu Han Wangking mendengarnya juga. Suara kecapi yang Lin Yue mainkan di dalam. Lalu Han Wangking dan juga Chen Rusu berkata, suara kecapi. Kecapi kaisar yang tidak bisa dimainkan oleh ketua kaisar akhirnya berbunyi. Hal ini pasti akan menggemparkan sekte kekaisaran, kata mereka berdua. Bahkan kecapi itu sampai keluar-luar pagoda suaranya. Sampai pangeran-pangeran yang lain di sana melihatnya dan mendengarnya juga. Hah? Suara kecapi, kata pangeran keenam. Kaget juga lah pangeran kelima. Ini kecapinya bukan kecapi sembarangan. Pangeran 2 berkata, ya, kecapi ini kecapi kaisar. Semua pangeran yang ada di sana kaget. Pangeran ke-6 berkata kepada pangeran ke-7, tak kusangka adik ke-7 sangat memahaminya ya. Orang itu, dia bisa beneran bisa memainkan kecapi kaisar. Ya, ayah pasti akan datang, kata pangeran ke-7. Terlihat di langit, gemuruh besar pun terjadi. Ternyata itu adalah ayah dari para pangeran ini, ketua sekte kekaisaran. Kita diperlihatkan ketua sekte kekaisaran kecapi, raga bayangan batin. Ternyata yang datang adalah cuman raga bayangannya saja. Lalu ketua kaisar berkata, akhirnya ada orang yang bisa memainkan kaisar leluhur ini ya. Dan semua pangeran pun memberi hormat. Ketua kaisar, salam kami. Ketua kaisar berkata, bagus, bagus. Kalian sudah melakukan dengan baik. Siapa yang ada di sana yang memainkan kecapi itu? Pangeran ke-6 berkata,
Ketua Kaisar, orang yang ada di sana bukanlah orang sekte kekaisaran kecapi. Dia adalah orang luar yang aku undang untuk membantuku. Apa? Orang luar? Iya, aku tidak tahu dia bisa memainkan kecapi kaisar. Mohon maaf ya. Marah beneran lah Ketua Kaisar. Kecapi kaisar sudah berusia puluhan ribu tahun. Selama ini tidak ada orang yang bisa memainkannya. Sekarang malah dimainkan oleh orang luar. Orang luar dari sekte kekaisaran kecapi ini sendiri. Benar-benar memalukan. Nama sekte kekaisaran kecapi mau taruh di mana? Semua pangeran di sana pun meminta maaf. Ya maaflah, semua ini salah kami. Tapi Ketua Kaisar berkata, anak keenamku, hei anak keenam, apakah kamu tahu? Pangeran keenam di sana pun sudah tegang. Mampuslah aku, mampuslah. Dan suara kecapi dari dalam pagoda itu yang Lin Yue mainkan menggetar lagi dengan sangat kerasnya pada saat ini. Ketua Kaisar yang melihatnya pun kaget. Ah, itu. Dan ia berpikir, penekanan suara kecapi yang menakutkan sekali. Ini adalah niat Kaisar cari leluhur Kaisar kecapi. Terlihat para pangeran itu mendengar suara kecapi Lin Yue saja sudah terombang-ambing mereka seperti terkena damage. Terlihatlah dari dalam pagoda kecapi itu membuat rusuh semuanya dan bikin gaduh. Padahal suaranya doang. Kita diperlihatkan di beberapa saat kemudian Kaisar kecapi berkata, akhirnya berhenti juga ya. Ketua Kaisar bertransmisi kepada pangeran keenam. Di sana ia telepati. Kalau dia sudah keluar, bawa dia mencariku ya. Ketua Kaisar kecapi menghilang seketika di sana. Ya karena ia datang ke sini memakai raga bayangannya saja. Lalu kita diperlihatkan di dalam pagoda. Yankei di sana yang bertapa sudah lama dan pedang-pedang pun ada di belakangnya. Pada saat itu Yankei membuka matanya. Ya, aku mencapai tahap Emperor King hari ini. Terlihat Yankei tahap Emperor King level 1, penerobosan tahap. Yankei sekarang sudah mencapai tahap Emperor King dan ia sangat senang. Ketua, aku beneran menerobos tahap tingkatan alam. Hehehe, aku sudah mencapai tahap Emperor King. Namun diperlihatkan Lin Yue yang bucat-bucat sedikit di mulutnya, terlihat tertidur. Kagetlah Yankei. Ketua, ketua. Dan Yankei memakai jurusnya untuk menghancurkan kecapi itu. Apakah gara-gara kecapi ini ya? Dan kita diperlihatkan dari kecapi itu mengeluarkan jurusnya sendiri padahal tidak lagi dimainkan. Kecapi itu otomatis memblokir serangan dari Yankei. Dan Yankei pun kaget sekali. Kok kuat sekali kecapi ini? Bahkan Yankei terpukul mundur oleh kecapi itu. Namun Lin Yue membuka matanya dan berkata, Yankei, aku baik-baik saja kok. Selamat ya Yankei, sudah mencapai tahap Emperor King. Yankei pun kebingungan. Iya, terima kasih ketua. Selamat juga ketua sudah mencapai tahap Emperor King level 2 ya. Dan Yankei pun bersinar badannya. Ini apa? Apa itu? Lin Yue memberitahu, ya waktu sudah sampai. Ini adalah cahaya teleportasi. Lah, tapi ketua, kenapa kamu tidak ada cahaya teleportasi itu? Lin Yue menjelaskan, ya karena benda ini, kecapi ini masih tidak ingin aku pergi. Terlihat Yankei memberi salam perpisahan. Sampai jumpa tuan, aku akan menunggumu di luar. Terlihat Chen Rusu dan juga Han Wanking. Mereka terkena cahaya teleportasi juga dan dikirim keluar pagoda tersebut. Lin Yue masih dalam pagoda dan terlihat kecapi itu mengeluarkan aura ungu. Dan dari kecapi itu keluarlah seseorang. Seseorang itu adalah Kaisar Kecapi kuno yang selama ini di dalam kecapi itu. Ia berkata, aku sudah lama tidak mendengar suara kecapi ini. Hati taumu bisa menerima pewarisan niat kaisarku. Tapi sayang sekali, kamu tidak ada perasaan. Jadi sekarang, kamu masih tidak bisa membawanya pergi. Lin Yue bertanya, jadi kapan aku baru bisa membawanya pergi? Ya, aku akan memberikan kunci mengendalikan alam bunga suci langit saja padamu. Pada saat kamu sudah ada perasaan, boleh datang mengambilnya kapanpun kau mau. Terlihat Kaisar kuno sangat gembira. Sudah 10.000 tahun. Bolehkah kamu menemaniku berbincang sejenak di sini? Ya baiklah, jawab Lin Yue.
Lalu kita diperlihatkan orang-orang dari Lin Yue sudah keluar semuanya. Dan semua pangeran berkata, mereka sudah keluar, mereka sudah keluar. Pangeran ke-6 mendekati Yan Kai. Di mana Tuan Lin Yue? Ya, dia masih di puncak pagoda tadi. Lalu pangeran ke-7 berkata pada anak buahnya yaitu Chen Rusu, Rusu, apa kamu terluka? Enggak, pangeran, aku memang terluka tadinya, tapi sudah sembuh. Aku berjumpa bahaya di lantai 3. Terlihat pangeran ke-4 berbicara kepada Han Wan King bawahannya. Hei Han Wan King, berdiri di sampingku ya. Aku tidak ada waktu untuk mendengar ceritamu sekarang. Setelah pulang, aku akan menghitung semua kesalahanmu ini dengan keluarga Han. Ya, karena Han Wan King telah berkhianat dan memilih Lin Yue. Lalu kita diperlihatkan dari pagoda itu keluar cahaya yang sangat silau menyilaukan. Kagetlah pangeran ke-6. Gawat, alam bunga suci langit akan menghilang. Lin Yue masih belum keluar juga. Jangan khawatir, jawab Yan Kai. Dia akan baik-baik saja kok. Terlihat pagoda itu naik ke langit dan ingin menghilang di kesilauan cahaya. Tapi Lin Yue keluar sebelum pagoda itu benar-benar menghilang dari cahaya itu. Lin Yue, dia sudah keluar, teriak pangeran ke-6. Lalu Lin Yue mendekati pangeran ke-6. Maaf ya sudah menunggu lama. Kamu sudah membuatku jantungan, kata pangeran ke-6. Yan Kai berkata, pangeran ke-6, setelah lama bersama Tuan, nantinya kamu akan terbiasa kok. Tidak ada benda yang bisa mengancam Tuan, tenang saja. Lalu diperlihatkan semua pangeran di sana kecuali pangeran 6, 7, dan 1 melihat Lin Yue dan ingin melukai Lin Yue gara-gara anak buah mereka meninggoy semua di tangan Lin Yue. Terlihat di sana pangeran ke-5 berteriak, Lin Yue, apakah orangku mati semuanya berhubungan denganmu? Namun pangeran ke-6 berkata di belakang, hei, peraturan di alam bunga suci langit adalah tidak boleh membalas dendam. Apakah kalian sudah melupakannya? Peraturan tersebut. Pangeran kedua juga berkata, peraturan apa? Kami berempat adalah peraturan itu sendiri. Serahkan Lin Yue pada kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami tidak berperasaan. Namun pangeran ke-7 berkata di belakangnya, hei kakak-kakakku, tidak perlu berpura-pura lagi. Kalian pasti ingin tahu bagaimana cara Lin Yue memainkan kecapi kaisar, lalu juga ingin mendapatkan lirik musik tadi kan? Ini adalah teknik kecapi tertinggi. Semua orang sekte kekaisaran kecapi pasti akan tertarik. Iya, memangnya kenapa? Jangan basa-basi lagi. Ayo serang dia. Namun pangeran ke-6 menutupinya dan berbisik kepada Lin Yue. Lin Yue, cari waktu, cepat kabur. Namun Lin Yue malah berkata, waktu itu aku sudah salah bilang. Selain roh, aroma tubuhmu juga tidak bisa ditutupi ya. Wangi sekali, wangi wanita. Pangeran ke-6 berkata, kenapa? Kenapa kamu masih berbicara seperti ini sih? Ya, tenang sajalah. Aku ada rencana lain. Mereka tidak mungkin bisa membunuh kita sekarang ini. Lalu dari langit terdengar suara, Lin Yue adalah teman baikku. Kalian berani membunuhnya, aku akan langsung membunuh kalian. Pangeran di sana pun pada takut. Itu kan suara kakak pertama. Iya, pangeran kakak pertama ingin melindungi Lin Yue. Apa? Terlihat juga pangeran ke-5 dan juga pangeran ke-3. Kakak ke-5, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, ayo kita pergi. Sekarang bukannya waktu untuk bertentangan dengan kakak pertama. Ya, baiklah. Ternyata kakak pertama atau pangeran pertama ditakuti oleh pangeran-pangeran yang lainnya. Sepertinya ia sangat kuat di antara pangeran-pangeran yang lainnya. Diperlihatkan pangeran ke-4 di sana. Kita pergi juga, lalu bawa Han Wan King pergi juga. Ya baik, pangeran. Diperlihatkan kesalah pangeran kedua. Dasar sekelompok manusia tidak berguna. Tunggu saja, cepat lambat sekte kekaisaran kecapi pasti akan menjadi milikku. Diperlihatkan pangeran ke-6 di belakang sana bertanya, kenapa kakak pertama membantumu? Tidak ada apa-apa sih. Kami hanya pernah bersama memainkan kecapi saja. 2 kali berduet. Siapa yang percaya denganmu, kata pangeran ke-6. Lalu Lin Yue pun pergi begitu saja. Ya sudahlah, aku sudah seharusnya pergi mencari ketua kaisar sekarang. Kenapa kamu tahu ketua kaisar ingin berjumpa denganmu? Ya, tujuanku memainkan kecapi karena demi memancing dia berjumpa denganku. Aku tentu saja mengetahuinya lah.
Kita diperlihatkan Lin Yue memberikan gulungan dan lirik di sana kepada pangeran ketujuh. Terima kasih ya Pangeran Lin Yin, pangeran ketujuh, dan Nona Rusu. Ini lirik kecapi yang kamu mau. Pangeran ketujuh berkata, ya sama-sama, tapi aku juga bukan demimu. Berharap kakak keenam bisa berhasil saja, itu sudah cukup. Tenang saja, dia pasti akan berhasil menjadi ketua sekte. Kami pamit dulu ya. Lalu kita diperlihatkan Lin Yue mendatangi istana ketua kaisar kecapi bersama Yan Kai dan juga pangeran keenam. Di sana Lin Yue berkata, tunggu aku di sini ya Yan Kai. Lin Yue beranjak untuk mencapai istana ketua kaisar kecapi, namun melewati serat-serat benang. Di sana Lin Yue melewatinya dengan hati-hati. Lin Yue berkata, aku datang. Tapi Lin Yue berpikir, ya penekanan batin ini, ketua kaisar kecapi ingin mengujiku rupanya. Hahaha. Terlihat Lin Yue gampang sekali melewatinya. Lin Yue berkata, apakah ini cara ketua kaisar kecapi melayani tamu? Benar-benar berhati sempit kau ya. Namun serangan datang kepada Lin Yue dari dalam kediaman itu. Lin Yue dengan mudahnya menangkisnya. Aku sarankan, kamu jangan menggerakkan energi. Kalau tidak, jangan berharap lukamu bisa sembuh seumur hidup ini. Terlihat ketua kaisar kecapi. Ia pun berteriak, kurang ajar. Tak kusangka kamu berani berbicara denganku seperti ini. Pangeran keenam dan juga Yan Kai melihatnya dari kejauhan. Pangeran keenam bertanya, kenapa ayah begitu marah ya? Apakah Lin Yue menyinggungnya? Pangeran keenam, apakah menyinggung ketua kaisar memangnya bisa mati ya? Iya betul, pasti akan mati. Sangat mengenaskan jika menyinggungnya. Terlihat Lin Yue berdiri di depan tahtanya. Lin Yue berkata, aku tidak suka mengadahkan kepalaku berbicara dengan orang. Tidak perlu mengujiku lagi. Hanya aku yang bisa menyembuhkan lukamu. Kamu percaya diri sekali sih. Memangnya kamu siapa? Lin Yue malah naik ke tahtanya dan berkata, ketua kaisar mata membakar elemen. Usia 100 tahun untuk mengeluarkan serangan yang mematikan ini. Awalnya dia ingin menghancurkan basis kultivasimu, tapi kamu malah berhasil menghindarinya. Kagetlah ketua kaisar kecapi. Hah? Kenapa kamu bisa mengetahui hal ini? Tentu saja. Jadi kamu sebaiknya memberitahuku kondisimu yang sesungguhnya ya. Lin Yue juga berpikir, ya selama 100.000 tahun itu aku sudah mengetahui semua segala hal. Sedihlah ketua kaisar kecapi. Ya, apa yang kamu katakan benar. Aku berhasil mengelak serangan yang bisa melukai basis kultivasiku. Akan tetapi batinku malah terluka karena serangan ketua kaisar mata itu. Beberapa tahun ini tidak ada orang yang bisa mengobatinya. Anakku keenam mengatakan, kamu berasal dari sekte kaisaran batin ya. Tapi kamu bukan dari sekte kaisaran batin. Ya betul, jawab Lin Yue. Tapi akulah orang yang kamu cari selama ini. Hal ini kamu seharusnya sudah bisa mengerti bukan? Ketika mendengar suara kecapiku, benar kan? Lalu dengan sungkan ketua kaisar berdiri. Iya, kalau bukan karena aku merasa suara kecapi ini bisa menyembuhkan batinku, aku juga tidak akan mencarimu. Katakan saja, apa permintaanmu? Lin Yue menjawab, mantap, aku hanya ada satu permintaan. Aku berharap kamu bisa mewariskan tahta kedudukanmu ini kepada pangeran keenam setelah aku menyembuhkanmu. Anak keenam ya? Kalau bukan karena dia adalah seorang wanita, padahal hatinya, sikap dan bakat sangat cocok. Anak pertamaku juga cocok sih. Tapi baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kamu yakin berapa persen bisa menyembuhkanku? Lin Yue pun langsung pergi. Ya 100% lah. Tapi masih perlu tunggu sebentar ya, karena memerlukan kecapi kaisar. Apa? Kecapi kaisar? Alam bunga suci langit akan dibuka 10 tahun sekali. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Lalu Lin Yue menjawab, tidak perlu menunggu 10 tahun lagi. Aku ada cara untuk membuka alam bunga suci langit. Oh iya, ketua kaisar harus menjamin agar suasana hatiku selalu bahagia. Kalau tidak, hasil pengobatannya akan tidak efektif. Kita diperlihatkan Lin Yue meninggalkan kediaman ketua kaisar dan ada pangeran keenam di sana. Pangeran keenam berkata, ayahku tidak menyusahkanmu kan ya? Aku merasa heran, kata Lin Yue. Kenapa semua orang merasa mereka menyusahkanku sih? Aku begitu tampan dan rendah hati.
Kagetlah pangeran ke-6. Memangnya ini ada hubungannya dengan tampan ya? Yankee pun juga kaget. Lalu apa hubungannya dengan rendah hati? Terlihat Lin Yue memberikan gulungan lirik pada pangeran ke-6. Lirik kecapi yang terbaru ini. Aku akan pergi pelatihan tertutup dulu. Jangan menggangguku ya. Dasar Lin Yue brengsek, kata pangeran ke-6. Akhirnya mau memberikannya padaku juga ya. Yankee yang melihat hal itu pun sangat was-was. Kekuatan ketua menggombal memang hebat ya. Tunggu, apakah suatu hari dia akan menggombalku juga ya? Yankee berpikir Lin Yue adalah seorang gay. Lalu Lin Yue berkata, apa yang sedang kamu pikirkan sih? Ayolah kita jalan. Yankee pun takut. Tuan, aku masih belum siap dengan pria. Apa sih? Aku tidak mengerti maksudmu, Yankee. Ayo kita jalan. Terlihat pangeran ke-6 sangat senang sekali menerima lirik itu. Wah, gaib sekali. Ini bukan lirik yang sebelumnya itu. Ini lirik baru yang lebih hebat. Mantap. Aku harus segera nih mempersembahkan ini kepada ketua kaisar. Setelah pangeran ke-6 mendapatkan lirik lagu kecapi yang Lin Yue berikan, dan gulungan itu diberikan lagi kepada ayahnya. Ayah, aku ada benda yang ingin dipersembahkan kepadamu. Ya, berikan padaku, kata ketua kaisar. Lalu ketua kaisar melihat gulungan itu. Wah, sempurna sekali. Musik kecapi yang sudah dirombak ini pasti akan menguntungkan semua orang. Kamu dapat dari mana, anak ke-6? Pangeran ke-6 menjawab, Ayah, lirik musik kecapi ini berasal dari Lin Yue. Kagetlah ketua kekaisaran kecapi. Oke, segera suruh orang yang mainkan lirik musik kecapi yang baru ini ya. Dan anakku, kamu sangat akrab dengan Lin Yue itu. Apakah tahu belakangan ini dia ada masalah apa? Bagaimana agar dia tetap memiliki suasana hati yang bahagia? Kaisar kecapi juga berkata dalam hatinya, sepertinya aku harus mempercayai perkataan Lin Yue ya sekarang. Pangeran ke-6 kaget. Ayah, apa yang kamu katakan barusan? Lalu ia berpikir, tadi ayah sepertinya ingin Lin Yue memiliki suasana hati yang baik ya. Ketua kaisar menjawab, aku tidak ingin mengulangi perkataan yang sama untuk kedua kalinya ya. Pangeran ke-6 berkata, iya ayah, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, dan kakak kelima, mereka ingin membunuh Lin Yue. Kalau ingin dia bahagia, setidaknya harus membiarkan dia merasa aman dan tidak berbahaya di sini. Lalu ketua kaisar bertanya, beberapa manusia bodoh ya. Tapi aku harus bagaimana agar mereka tidak berani menyinggung Lin Yue? Pangeran ke-6 menjawab, ya bagaimana memberikan dia sebuah status saja yang tidak berani dilawan oleh semua orang. Oh betul juga kamu. Kamu kembali sana. Aku akan memberikan dia status dulu. Lalu kamu sudah boleh kembali menggunakan status wanitamu. Bahagialah pangeran ke-6. Wah, akhirnya aku menunggu hari yang aku nantikan ini. Terima kasih. Diperlihatkan Yankee berdiri di sana. Yankee berpikir, Tuan langsung menyinggung 4 pangeran sekte kekaisaran kecapi. Kedepannya akan ada banyak masalah yang datang. Namun ada telepati yang menghubungkannya dan berkata, semua murid kekaisaran kecapi. Ternyata telepati itu dari ketua kaisar kecapi dan ditelepati untuk semua orang. Dan telepati itu juga berkata lagi, perintah dari ketua kaisar, mulai dari hari ini aku akan mengangkat Lin Yue sebagai orang kepercayaanku. Dia memiliki kekuasaan yang sama denganku. Karena Lin Yue diangkat statusnya, semua pangeran di sana pun kaget. Apa? Bagaimana bisa ini? Bagaimana ini terjadi? Ya, kenapa bisa seperti ini? Terlihat juga pangeran kelima di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah yang bodoh. Lalu diperlihatkan pangeran ke-6. Apa? Lin Yue sekarang menjadi tuan kepercayaan kaisar. Identitas ini sedikit tidak sembarangan. Ya, sepertinya dia beneran berhasil ya, kata pangeran ke-7. Lalu ada telepati lagi di sana. Pangeran kelima sudah melakukan kesalahan, dikurung di istananya. Lalu semua pekerjaan akan diserahkan kepada pengurus kota pangeran ke-6 mulai sekarang. Berharap semua orang jangan melakukan kesalahan yang sama seperti pangeran kelima, kata telepati di sana. Kesalah pangeran kelima. Adik ke-6, kamu benar-benar ya tidak ingin aku hidup lagi ya? Aku tidak boleh membiarkan hal ini terus berkembang. Kita diperlihatkan 3 hari kemudian, Lin Yue di sana lagi bertapa. Dan akhirnya Lin Yue bisa menaikkan yaksanya menjadi level 2. 8 kitab Taixu, yaksa level 2.
Lin Yue berkata, akhirnya batin yaksa mencapai level 2. Selanjutnya aku akan mencari orang yang tidak tahu diri sebagai tumbal pertamanya. Diperlihatkan Lin Yue keluar dari pertapaan itu. Hei Yan Kai, selama pelatihan tertutupku, apakah ada informasi dari Han Wang King? Yan Kai berlutut. Ya Tuan, keluarga Han akan mengeksekusi Han Wang King hari ini. Masih ada 6 jam sih, eksekusi akan dimulai. Ah, beneran bertindak ya mereka. Aku harus pergi menolongnya, kata Lin Yue. Terlihat ada seseorang wanita bernama Zinian. Ternyata inilah wujud asli dari pangeran ke-6, seorang wanita. Ia berkata, Tuan Lin, kamu mau pergi ke kota pangeran ke-4? Pergi kota pangeran ke-4 pasti akan melalui kota pangeran ke-5. Sekarang aku mengurus kota pangeran ke-5 juga. Aku membawa kalian ke sana akan lebih praktis. Mari kita bersama-sama. Lin Yue menjawab, baiklah, terima kasih ya pangeran ke-6. Sepertinya selama 3 hari ini kamu mendapatkan hasil yang lumayan banyak dan bagus. Kagetlah Yan Kai. Oh, pangeran ke-6. Kamu beneran adalah pangeran ke-6 selama ini? Iya, aku memang seorang gadis aslinya. Yan Kai berpikir, aku sudah salah paham dengan ketua. Aku mengira ketua seorang gay. Diperlihatkan pangeran ke-6 mendekati Lin Yue. Sekarang panggil aku nama saja. Panggil aku Zinian saja, itu namaku. Aku bisa seperti ini semuanya berkat Tuan Kepercayaan Kaisar. Lin Yue bingung. Hah? Tuan Kepercayaan Kaisar? Siapa? Aku? Yan Kai lalu memberitahunya. Iya Tuan, tadi aku tidak sempat memberitahumu ya. Sekarang kamu adalah Tuan Kepercayaan Kaisar, itu statusmu. Memiliki kedudukan yang tinggi sekali. Jabatan ini sangat menarik, kata Lin Yue. Ayolah pangeran ke-6, Zinian, kita pergi ke keluarga Han, kota pangeran ke-4. Ya baik. Diperlihatkan keluarga Han, kota pangeran ke-4. Ada seseorang yang tergantung dan terikat di sebuah pilar. Ternyata itu adalah Han Wang King terikat oleh rantai di pilar. Dia berpikir dalam hati, sama seperti yang Tuan Lin tebak, Han Kuang sama sekali tidak ditangkap sebenarnya. Sekarang aku harus menjadi kambing hitam lagi. Dari dulu sampai sekarang aku hanyalah seekor kambing hitam. Sebenarnya adik sepupunya dari Han Wang King tidak ditahan atau disandra oleh pangeran ke-4. Han Wang King dibohongi supaya ia ikut ke alam bunga suci langit. Terlihat kepala keluarga Han, nyonya besar keluarga Han. Ada juga Han Kuang di sana, adik sepupunya dari Han Wang King, yang dikatakan dia disandra tapi nyatanya bohongan. Kepala keluarga Han berkata, 2 jenius dari keluarga Zhao dan keluargamu sudah mati sekarang. Sekarang adalah waktunya anak kita dan keluarga Han yang bangkit. Nyonya juga berkata, iya, asalkan gadis ini mati dulu, amarah pangeran ke-4 pasti akan berhenti. Lalu ada murid yang datang. Tuan, gawat, ada yang menerobos masuk. Kurang ajar. Berani sekali menerobos masuk keluarga Han. Siapa itu? Terlihat murid-murid dari keluarga Han di sana bucat-bucat dan terpukul mundur. Lin Yue hadir di sana bersama dengan pangeran ke-6. Lin Yue berkata, hari ini aku ingin melihat siapa yang ingin membunuh pelayanku ya. Kagetlah kepala keluarga. Lin Yue, tidak. Tuan Kepercayaan Kaisar sekarang. Dia tidak bisa apa-apa dan tidak berkutik. Akhirnya Lin Yue datang kepada Han Wang King yang terikat di pilar. Murid-murid di sana dan juga kepala keluarga berkata, Tuan, apa kita mau menyerang? Jangan menyerang. Tuan Kepercayaan Kaisar ini memiliki kekuasaan yang sama dengan ketua kaisar. Siapa yang berani bertindak tidak sopan di depannya. Terlihat Lin Yue sudah di depan Han Wang King. Han Wang King berteriak, Tuan, jangan mendekat. Pilar api ini sangat panas, lalu akan terus menguras basis kultivasimu nanti. Namun Lin Yue memegang pilar itu dengan mudahnya dan meretakkan pilar itu seketika di sana. Hingga Han Wang King terkejut dan rantainya terlepas. Apa? Tuan, cepat pergi. Aku akan merepotkanmu. Pergi saja. Namun Lin Yue dengan sigap menolongnya dan menggendongnya. Lin Yue berkata, pergi, aku akan merepotkanmu. Tidak apa-apa. Aku bertanya, apakah kamu merasa dingin yang menusuk ke tulangmu sekarang? Lin Yue berpikir, tak kusangka ya, pada masa seperti ini raga bertarungnya darah istimewa akan bangkit. Han Wang King terkejut. Kenapa kamu tahu kondisi badanku?
Ya mungkin kamu hamil, jawab Lin Yue. Kamu jangan begitu dong. Kalau aku beneran hamil, berarti kamu yang menghamili aku. Tapi jelas-jelas aku masih... Ya sudahlah, ayo pulang. Lin Yue langsung menggotongnya. Berdasarkan perjanjian kita ya, sekarang kamu adalah pelayanku, mengerti? Iya, aku... Terlihat pangeran keenam di sana. Hei, kalian jangan bermesraan lagi. Kakak keempat sekarang sudah datang. Terlihat burung-burung di atas langit. Ternyata pangeran keempat telah datang juga di sana. Pangeran keempat berkata, adik keenam, kamu sudah mengambil kota pangeran kelima. Sekarang masih datang ingin merebut wilayah kekuasaanku juga kah ke sini? Pangeran keenam menjawab, hei, apakah kakak keempat tidak lihat? Tuan kepercayaan kaisar juga berada di sini. Kamu masih berani tidak sopan kah di sini? Ternyata tuan kepercayaan kaisar ya. Tapi meski ketua kaisar yang datang, aku juga berhak mengurus masalah internalku sendiri. Mau apa kamu? Pangeran keempat berkata kepada kepala keluarga Han. Han Wan King bertindak tanpa perintah benar, lalu mengurung Han Kuang dan pergi mengikuti alam bunga suci langit tanpa izin. Apakah itu benar? Kepala keluarga Han di sana berpikir, aku harus memilih pangeran keempat atau Lin Yue ya. Lin Yue hanyalah tahap Emperor God sih, dan juga dia sendirian. Lalu kepala keluarga berkata, ya, apa yang dikatakan pangeran keempat benar. Han Wang King lah yang mengkhianati keluarga dan mencelakai adiknya sendiri, harus dihukum mati. Kagetlah pangeran keenam. Kakak keempat, kamu jangan, berteriaklah Han Wang King. Pangeran keempat, kamu tetap begitu pandai ya memutarbalikkan fakta dan kenyataannya. Ya, sepertinya keluarga ini bersikeras ingin membunuhku ya, jawab Lin Yue. Lin Yue berkata lagi, tak kusangka kamu berani terbang di atas kepalaku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Hei, pangeran keempat berteriak. Memangnya kenapa? Pengawal, ayo tangkap dia. Ya, baik. Terlihat Lin Yue langsung mengeluarkan yaksa miliknya, namun hanya yaksa level 1 dengan jurus Dewa Kematian, menebas semua orang-orang dari pangeran keempat. Tertebasnya murid-muridnya membuat pangeran keempat itu kaget. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Kok kuat sekali? Lin Yue seketika naik di atas burungnya dan berada di sampingnya. Lin Yue berkata, hei, berani sekali kamu. Pangeran keempat kaget. Lin Yue, apa yang ingin kamu lakukan? Dia pun berpikir, kekuatan bertarung orang ini menakutkan sekali. Lin Yue menampar wajah dari pangeran keempat. Tidak sopan, panggil akulah sebagai tuan kepercayaan kaisar. Lalu pangeran keempat menangis. Dasar brengsek, berani sekali kau ya memukulku. Lin Yue mengeluarkan yaksanya lagi. Memukulmu hanyalah hukuman yang ringan. Di mana tuan kepercayaan kaisar berada, semua orang harus berlutut. Siapa yang tidak berlutut harus dibunuh. Kamu berlutut atau tidak, kata Lin Yue. Di sana pangeran keempat menangis. Tak kusangka dia berani sekali membunuhku. Sudahlah, aku mengalah saja. Pangeran keempat berlutut di sana. Tuan kepercayaan kaisar, maafkan aku. Lin Yue melirik ke bawah. Kepala keluarga Han, bagaimana dengan kalian? Keluarga Han juga berlutut di hadapan Lin Yue. Iya, tuan kepercayaan kaisar. Namun Lin Yue berkata, Han Kuang, naikkan kepalamu. Pangeran keempat mengatakan kamu dikurung ya oleh Han Wan King. Apakah itu benar? Tuan kepercayaan kaisar, tidak ada hal seperti itu. Itu hanya bohongan saja. Pangeran keempat marah. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa? Han Kuang pun di sana semakin gemetar dan berkeringat. Ada hal ini. Tidak, maksudku mengenai hal ini aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Han Kuang berpikir, aku tidak bisa menyinggung siapapun kali ini. Tapi Lin Yue melotot. Dikurung atau tidak kamu? Masa kamu sendiri tidak tahu? Kan kamu yang dikurung. Keluarga Han mencari penerus yang tidak ada pendirian. Cepat lambat pasti akan binasa ya. Lin Yue pun menghampiri Han Kuang. Kamu lebih lemah daripada Han Wan King. Lin Yue mengeluarkan jurus Darie di tangannya dan menebas Han Kuang di sana, tepat di dadanya hingga nembus. Lin Yue berteriak,
Aku akan membantu kalian membunuhnya. Terlihat Lin Yue langsung menggendong Han Wan King. Ayolah kita pergi, semuanya pergi. Lin Yue berkata kepada Han Wan King, tenang saja ya, aku tidak membunuh adik sepupumu tadi kok. Tapi mungkin menjadi manusia biasa, dia bisa hidup lebih lama. Ternyata Lin Yue membuatnya menjadi orang biasa yang tidak punya kultivasi. Lalu Han Wan King berterima kasih. Iya, terima kasih Tuan sudah menolongku. Aku sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Han lagi. Sekarang aku sudah memutuskannya. Beberapa saat Lin Yue pergi dari sana, pangeran keempat pun marah kepada keluarga Han. Dasar sekelompok manusia brengsek, menyinggung Lin Yue untuk menghinaku kalian. Selanjutnya, aku akan baik-baik menghukummu ya. Kita diperlihatkan di kediaman sementara Lin Yue. Lin Yue membaringkan Han Wan King di atas ranjangnya. Maaf, aku tidak bisa menjadi pelayanmu, kata Han Wan King. Semua nadiku sudah putus. Sekarang aku hanyalah manusia yang cacat. Ada aku di sini kok. Tenang saja, tidak ada orang yang bisa melukaimu. Lin Yue langsung membuka pakaiannya. Ayo mulai, nanti mungkin akan sakit ya. Han Wan King kaget. Mulai apanya? Mulai bagaimana? Tuan, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Lin Yue berkata, tenang saja, aku akan mengobatimu sekarang. Memakai jurus darinya dan mengobati Han Wan King menepuk pundaknya di sana. Terlihat luka-luka di pundaknya Han Wan King sembuh perlahan dan pulih. Diperlihatkan setengah jam kemudian, Lin Yue berkata dan melihatnya. Mantap, nadimu sudah pulih total. Ya, terima kasih ya Tuan, jawab Han Wan King. Lin Yue mendekatinya. Kamu jangan bahagia terlalu cepat. Kita masih belum selesai. Masih belum selesai? Apanya yang belum selesai? Ya, apakah masih bisa tahan sekali lagi kamu? Aku akan mulai lagi ya. Lin Yue memakai jurusnya di punggung Han Wan King. Han Wan King berkata, ya Tuan, aku masih bisa menahannya, lakukan saja. Lin Yue pun tersenyum. Sepertinya ya benar seperti ini. Han Wan King terlihat terkejut di sana. Apa yang terjadi? Han Wan King berubah wujud. Pembangkitan raga bertarung darah istimewa. Rupanya Han Wan King ini mempunyai darah istimewa, sama seperti Tang Ruizin. Han Wan King di sana pun melirik ke Lin Yue. Ada apa ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Semua ruangan di sana pun menjadi es dan beku seketika. Lin Yue berkata, kalau raga bertarung darah istimewamu bangkit, maka kamu memiliki basis kultivasi tahap setidaknya Emperor God level 3. Ya, aku akan membantumu membuka belenggu-belenggu ini. Lin Yue menotok bagian tubuh dari Han Wan King, banyak sekali. Dan Han Wan King pun terlepas dari belenggunya dan membuatnya mengeluarkan banyak sekali SS yang berterbaran. Hingga SS tersebut keluar-luar dari tempat kediaman Lin Yue. Es tersebut sampai ke langit, namun ada yang menghancurkan es tersebut dengan cepatnya. Rupanya itu adalah Yan Kai. Yan Kai berpikir, kekuatan yang menakutkan sekali. Apa yang terjadi di sana memangnya? Beberapa saat kemudian, terlihat Lin Yue keluar dari kediamannya. Hei Yan Kai, kamu sedang main es ya tadi? Yan Kai bertanya, semua ini adalah ulah dari Nona Han. Iya, setelah raga bertarung darah istimewa sudah sempurna, kekuatannya akan lebih hebat loh. Yan Kai pun kaget. Nona Han juga memiliki raga bertarung darah istimewa. Iya, betul. Tapi berbeda dengan Tang Rui yang dimiliki oleh Han Wan King. Raga bertarung es suci, sangat hebat dalam bertarung. Lalu diperlihatkan ada anak murid yang berjumpa dengan Lin Yue. Tuan, kepercayaan Kaisar, pangeran pertama ingin berjumpa denganmu. Lin Yue menjawab, pangeran pertama ya? Baiklah, aku juga ingin berjumpa dengannya. Katakan saja padanya. Diperlihatkan di kediaman pangeran pertama. Lin Yue di sana bertemu dengan pangeran pertama. Pangeran pertama berkata, perkenalkan diri, aku adalah Bai Zue Chen, dipanggil Bai Chen. Maaf ya, waktu itu aku tidak bisa menyebut nama asliku. Lin Yue menjawab, ya hanya masalah kecil saja. Bagaimana luka lengan pangeran pertama?
Pangeran pertama terlihat tangannya diperban. Ya, sudah baik-baik saja kok. Terima kasih kamu sudah mengingatkanku di gedung Chong'er. Sayang sekali, orang yang menyergap sangat kuat. Aku tidak bisa menangkapnya. Namun ya sudahlah, jangan bahas hal ini lagi. Kali ini aku memanggilmu ke sini hanya ingin meminta pendapatmu. Aku tidak tertarik dengan tahta kaisar, tapi semua orang ingin merebutnya dariku. Sampai sekarang ayah masih mau aku yang ingin menggantikannya. Namun ya, aku harus bagaimana? Lin Yue menjawab, ya kebetulan sekali ya, aku datang ke sini juga demi hal ini kok. Pangeran tenang saja, masalah ini tidak akan menghantuimu lagi. Ayah emang sudah membuat keputusan ya? Ya, pangeran ke-6. Pangeran ke-6 lah yang akan menggantikan tahta ayahmu. Hanya saja aku ada satu permintaan. Aku berharap pangeran pertama bisa membantu pangeran ke-6 ya. Dengan kekuatan dia dan pangeran ke-7 masih tidak cukup melawan. Pangeran pertama berkata, ya awalnya aku ingin melempar tanggung jawabku ini agar aku bisa bebas leluasa berkeliling. Tetapi kenapa malah melibatkan aku lagi? Ya, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari semenjak kamu lahir ke dunia ini. Tapi tenang saja, setelah semuanya stabil, kamu bisa bebas leluasa pergi kemanapun. Pangeran pertama menjawab, ya sudah, baiklah, aku akan mengikuti semua pengaturanmu. Ayolah, hari ini kita minum sampai puas. Mereka berdua pun cheers di sana. Habiskan, ya habiskan. Diperlihatkan di tengah malam, banyak sekali minuman-minuman yang sudah diminum oleh Lin Yue dan juga pangeran pertama. Terlihat Lin Yue meninggalkan pangeran pertama yang modar kemabukan. Lin Yue berkata, tak kusangka orang sekte kekaisaran batin berani sekali menyerang Bai Chen. Sekarang sudah seharusnya memberi pelajaran kepada mereka. Lin Yue pun datang ke gedung Chong'er. Di sana Lin Yue pun mengetuk pintu. Yah, kenapa sebuah tempat hiburan begitu tenang di malam hari? Benar-benar disayangkan sekali. Lin Yue menjebol pintu itu. Ya, aku sudah mengetuk pintu beberapa kali di malam hari. Apakah bos Yafei pura-pura tidak mendengar ya? Terlihat Yafei keluar menemui Lin Yue. Maaf, aku sudah mau tidur. Tidak sempat keluar menyambut tuan kepercayaan kaisar. Mohon maaf. Lin Yue menjawab, ya, akulah yang sudah mengganggu mimpi bos Yafei. Yafei di sana sangat senang. Ya, maaflah tuan, jabatan tuan sangat tinggi. Terserah mau datang kapanpun, juga terserah melakukan apapun pada aku. Apakah termasuk membunuhmu itu diperbolehkan? Lin Yue memakai telapak jurus dari Ye, dan Yafei menahannya di sana. Terlihat Yafei tidak kuat menahannya, lalu ia pun terpental. Yafei yang terpental didatangi oleh Lin Yue. Lin Yue hanya berdiam diri di sana dan berkata, aku ingin memberitahumu, aku tahu siapa kamu, juga tahu siapa tuanmu. Ada segel sekte kekaisaran batin di punggungmu, lalu bekas luka masa kecil di bagian paha. Yafei pun kaget. Siapa kamu sebenarnya? Ya, aku hanyalah tuan kepercayaan kaisar sekte kekaisaran kecapi. Aku tidak akan memperdebatkan masalah kamu diam-diam menyerang pangeran pertama. Tapi, tolong sampaikan kepada tuanmu, jangan ikut campur masalah sekte kekaisaran kecapi lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Mengerti? Iya, aku mengerti, jawab Yafei. Lin Yue juga berkata lagi, kesabaranku terbatas. Kalian lebih baik segera pergi dari sekte kekaisaran kecapi. Ya, baiklah, jawab Yafei lagi. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Sepertinya banyak yang minat untuk waktu durasi 1 jam. Dan kedepannya mungkin ya Mimin akan membuatkan 1 jam saja. Dan tidak menutup kemungkinan juga di bawah 1 jam. Ya tergantung waktu saja. Lagi pula sekarang lagi bulan puasa, Mimin banyak waktu, maka durasinya kemungkinan akan 1 jam selalu. Dan mungkin besok juga 1 jam lagi. Dan ketika Mimin baca komen, ada sebagian dari kalian yang menginginkan untuk waktunya pendek-pendek tetapi uploadnya setiap hari. Dan ada juga yang menginginkan 1 jam tapi uploadnya setiap hari. Ya tidak bisa ya, karena Mimin itu masih kerja sendiri. Jadi jika durasi 1 jam tidak bisa diupload setiap hari, ya kemungkinan akan 3 hari sekali. Itu kemungkinan. Atau mungkin paling cepat 2 hari, paling lambat 4 hari sekali. Dan ada juga yang bilang katanya lebih enakan waktunya itu 25 menit sampai 30 menit saja. Ya pokoknya nanti lihat nanti saja. Ada waktu 25 menit, ada waktu 30 menit, ada 1 jam, ada yang pendek. Tergantung minat kalian. Jadi Mimin akan coba-coba dulu. Ini sekarang waktunya 1 jam. Oh iya, coba kalian komen siapa yang minat durasi pendek.
pendek, dan siapa yang minat waktunya setengah jam, dan siapa yang minat waktunya 1 jam, atau mungkin lebih ada yang minat kah? Jadi kalian tinggal komen, nanti Mimin filter mana yang banyak peminatnya, di durasi berapa, dan durasi pendek itu pasti uploadnya setiap hari. Kalau durasinya 1 jam begini, itu pasti nggak mungkin setiap hari guys. Jadi menurut kalian itu enaknya waktu nontonnya itu durasinya berapa? Kalau 1 jam mungkin Mimin akan bisa paling cepet 2 hari. Dan itu dulu guys ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen. Kita lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya, bye bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye bye semuanya.